Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu pantai di bagian selatan Tasikmalaya. Tahu nggak namanya? Namanya adalah Pantai Pamayang Sari atau lebih dikenal dengan Pantai Pamayang. Ada apa sih di Pamayang? Nah, di sini kita akan melakukan survei di Pantai Pamayang. Penasaran? Yuk tonton terus videonya. Pamayang adalah salah satu pantai yang ada di Tasikmalaya, tepatnya di Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya. Perlu waktu sekitar 2,5 jam dari kota Tasikmalaya untuk menempuh perjalanan menuju Pamayang. Pantai Pamayang ini bukan hanya sekadar tempat wisata loh, tetapi disinilah tempat mata pencaharian nelayan. Banyak perahu berjejer di pinggir pantai yang dipakai oleh para nelayan untuk melaut. Selain itu juga, Pamayang ini mempunyai tradisi unik loh, yaitu syukur laut, yang biasanya diadakan pada bulan Muharram atau awal tahun kalender Islam. Menurut warga sekitar yang kami tanyai, yaitu Bapak Tajudin selaku RT setempat, jika syukur laut ini ada ketika Pantai Pamayang pertama kali dibuka, yaitu pada tahun 1972. Motivasi para warga menggelar acara syukur laut adalah warga meyakini kalau syukur laut ini bukan hanya adat setempat, melainkan sebagai wujud syukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Syukur laut adalah bentuk rasa syukur warga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ritual syukur laut ini salah satunya yaitu dilakukannya pelepasan jampana atau tandu ke tengah laut. Biasanya acara ini dilanjutkan dengan adanya pesta rakyat atau hajat lembur selama seminggu penuh yang diisi oleh warga sekitar. Dalam pesta rakyat ini menampilkan acara kesenian tradisional juga loh, seperti wayang dan jaipongan. Sikap warga mengenai syukur laut ini sangat mendukung dan biasanya diikuti oleh para nelayan dan seluruh warga sekitar Pamayang. Bagi penduduk setempat, acara ritual tersebut sudah merupakan tradisi leluhur dan merupakan suatu keharusan untuk melaksanakannya walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Untuk tahun kemarin, acara syukur laut tetap dilaksanakan, namun dilaksanakan sesederhana mungkin dikarenakan adanya virus COVID-19. Padahal tahun-tahun sebelumnya acara syukur laut digelar secara meriah dan menarik peminat para pengunjung untuk melihat acara syukur laut tersebut. Pandemi bukan hanya berdampak pada acara syukur laut itu sendiri, melainkan juga berdampak pada mata pencaharian yaitu para nelayan. Harapan warga, terkhusus para nelayan, terhadap acara syukur laut ini agar diberikan keselamatan ketika melaut dan dilancarkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual syukur laut ini biasanya para nelayan dibagi kelompok masing-masing dengan tugasnya, yang membagi itu dari komunitas atau organisasi nelayan setempat bernama Rukun Nelayan atau lebih dikenal dengan RN, yang diketuai oleh Bapak Sana Sopiana. Sebagai ketua Rukun Nelayan, Pak Sana Sopiana ini sudah menjabat 3 periode atau selama 15 tahun. Menurut Ketua RN, organisasi ini telah berdiri pada tahun 1975. Rukun Nelayan ini sebuah lembaga atau organisasi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi seluruh nelayan yang ada di sekitaran Pantai Pamayang supaya pekerjaan nelayan terkoordinir dan sesuai aturan yang harus ditaati. Di atas Rukun Nelayan ini ada HNSI atau Himpunan Nelayan Se-Indonesia. Informasi yang kami dapatkan, anggota Rukun Nelayan di Pamayang sekarang ada sekitar 876 orang yang semakin bertambah dari tahun kemarin. Rukun nelayan ini seperti dewan, pemilihan ketua juga pun seperti pemilu. Berdirinya Rukun Nelayan atau RN untuk mengkoordinir para nelayan agar ada wadah untuk menampung hasil melaut mereka. Ada koperasi dan ada juga TPI atau tempat pelelangan ikan yang sistemnya dilelang.
dan juga ada 56 kelompok nelayan yang telah dibentuk oleh RN. Resepsi Ketua RN mengenai syukur laut ini diadakan 1 tahun sekali. Kalau dulu diadakan setiap bulan Muharram, namun zaman terus berubah, bahkan ada perubahan nama yang tadinya Hajat Laut menjadi Syukur Laut pada era Bupati Bapak Tatang, serta banyaknya peraturan diganti, namun tetap acara syukur laut dilaksanakan, seperti upacara adat, lengser, dan jampana. Menurut informasi, kalau dulu jampana itu isinya telur, kopi, dan sesajen lainnya. Namun sekarang jampana itu kosong dan hanya menjadi simbolis saja. Para nelayan dan masyarakat Pamayang sudah dibagi tugas. Ada yang menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, ada yang membuat tumpeng, dan ada juga yang membuat perahu hias. Biasanya dibentuk panitia oleh rukun nelayan jika mendekati acara syukur laut. Dan pemuda Pamayang juga aktif dalam berkontribusi membantu kelancaran acara syukur laut. Acara syukur laut ini juga untuk menjaga silaturahmi para nelayan di Pamayang. Nah, kalian sudah tahu kan mengenai acara syukur laut? Sekian perjalanan kami dalam melakukan penelitian ke pantai Pamayang. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.